Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Kang Pipin. Kalau tadi dari Bang Habib bilang kurang bukti, kemudian kenapa pada saat sengketa proses itu tidak dilakukan saja gitu? Kalau kita flashback lagi ya, Kang. Ya, pengaduan kita itu pilihan ya, opsi ya, mana yang mau kita ambil. Waktu itu memang kami sudah banyak melakukan laporan ke Bawaslu, tetapi banyak yang tidak diproses. Laporan-laporannya apa saja pada saat itu, Kang? Kenapa? Laporan-laporan apa saja pada saat itu? Banyak saya kira, banyak kecurangan. Saya kira di tim hukum kami dalam gugatan hari ini ke MK juga banyak catatan-catatan terhadap Bawaslu ya, yang kami sudah melapor tetapi tidak diproses tetapi tidak memberikan rasa keadilan dan sebagainya. Sehingga bagi kami ketika melihat bahwa di MK tidak hanya memutus hasil tetapi juga proses juga bisa diajukan ke MK, dan MK memiliki jurisprudensi untuk memutuskan bahwa sengketa proses juga bisa terjadi, maka inilah salah satu jalannya. Kami harus jelaskan bahwa tadi saya kira Bang Habibur Rahman tidak menjelaskan bahwa di putusan 141 juga menegaskan bahwa open legal policy dalam umur juga diberikan sebetulnya di dalam keputusan di MK itu. Tetapi poinnya bagi kami adalah ketika KPU tidak menggunakan, jadi KPU memutuskan menerima Gibran sebagai calon wakil presiden, tetapi dasarnya adalah PKPU nomor 19 yang di situ sesungguhnya mensyaratkan umurnya 40 tahun. Tetapi kemudian KPU merubah peraturan KPU-nya setelah proses pendaftaran. Jadi waktu itu pendaftaran 19-25 Oktober, kemudian PKPU-nya di rumah 3 November. Sehingga di situ seharusnya hukum tidak pernah berlaku surut. Disitulah persoalan yang terjadi. Ada ketidakpastian hukum, ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ketika memutuskan menerima Gibran menjadi cawapres. Jadi bagi kami itulah di mana seorang anak presiden, saya selalu bertanya, apakah kalau bukan anak presiden itu juga akan diberlakukan oleh KPU? Itu kan seperti memberikan karpet merah kepada hanya satu orang. Jadi disinilah nepotisme yang tadi oleh Bang Vincent katakan, disinilah memberikan satu diskriminasi terhadap satu orang dengan seenaknya. Mulai dari MK, perubahan terjadi. Putusan MK itu 2 hari sebelum proses pendaftaran. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita flashback ke belakang, bahwa politisasi hukum yang sangat nampak di era saat ini, di mana memang untuk memuluskan keinginan rezim ketika 3 periode tidak bisa dilakukan, perpanjangan masa pemerintahan Pak Jokowi tidak bisa berlanjut, maka cara yang ketiga mungkin yang relatif lebih mudah apa? Dengan mempolitisasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Tapi ini kan efeknya panjang. Ketika KPU juga tidak bisa serta-merta melakukan perubahan terhadap peraturan KPU-nya. Disinilah saya kira kita ingin menguji bagaimana Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tentu sangat berharap kenegarawannya mereka, profesionalitasnya, sikap independennya dalam mengambil keputusan. Sejarah akan melihat nanti apakah akan meluruskan sejarah demokrasi ini atau akan menegaskan kebengkokan demokrasi yang saat ini berjalan. Tiap-tiap sudah ada argumentasinya. Bang Habib sudah tahu maksud saya berarti kan sekarang, Bang? Oh ya udah, silakan Bang. Langsung menjawab ya, Bang. Di dalam kita berhukum itu ada yang namanya lex superior derogat legi inferior. Ya. Apa itu? Dan hal ini yang disampaikan oleh KPU ketika meloloskan Gibran sebagai cawapres. Produk hukum yang lebih tinggi, lebih substantif, mengabaikan produk hukum yang ada di bawahnya. Ya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu kan setara dengan undang-undang. Ya. Jika dibandingkan dengan PKPU, maka yang harus mengabdi kepada yang harus mengikuti adalah justru putusan nomor 90 PKPU. Nah, karena itu saat itu yang menjadi alasan bahwa KPU tidak merasa perlu merubah karena sudah ada jelas perintah dalam perkara nomor 90 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku serta-merta sejak saat diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, ya itu alasan ini sebetulnya perdebatan kita di saat itu, ya kan ya. Sebetulnya itu adalah kesempatan yang emas teman-teman mengajukan yang namanya upaya hukum, langkah hukum spesifik namanya sengketa proses. Nah, tapi kan nggak dilakukan. Bahkan teman-teman, ya itu dari tadi
dalam konteks sikap politiknya, sikap hukumnya justru mengakui eksistensi namanya Gibran ini sebagai cawapres. Ada event pengambilan nomor urut capres dan cawapres. Ya, kalau kita sebagai orang hukum, kalau saya di posisi sebagai lawyer paslon 1 atau 3, kita ketat. Oh, ini nggak bisa. Siapa dia? Dia bukan cawapres, nggak berhak mengambil nomor urut. Ada proses ya kan, debat kampanye dan lain cawapres. sebagainya gitu ya. Ya, kalau kampanye kan bisa masing-masing. Debat cawapres itu kan interaktif. Harusnya tegas. Saya nggak bersedia. Itu kan debat itu bagian dari kampanye yang merupakan tahapan dari kepemiluan, tahapan resmi. Ya kan? Harusnya ditolak. Jadi seharusnya waktu itu by conduct itu ya, terjadi acknowledgement ya kan ya, pengakuan dengan tegas dan jelas terhadap eksistensi Gibran ini sebagai cawapres. Nah, kemudian putusan DKPP baru keluar terakhir katanya 4 bulan. Ya kan, tidak juga disikapi dengan pengajuan sengketa proses. Nah, sehingga baik dalam konteks substansi yang saya bilang tadi, substansi itu adalah lex superior, derogat legi inferior, maupun dalam konteks formal prosedur ini nggak ada masalah lagi soal Gibran. Nah, tapi yang lain tadi mesti kita bahas juga nih soal bansos dan soal tuduhan keterlibatan pemerintahan ya. Kita dengarkan dari Bang Vincent. Tadi Bang Habib bilang sebenarnya harusnya pada saat itu sudah tidak mengakui saja, jadi bisa ada prosesnya, sengketa proses, kemudian bisa menghentikan itu ketika sama saja kalau misalnya mengikuti prosedurnya, atau Bang Habib ya berarti mengakui begitu. Ya, pertama saya menanggapin dulu berkaitan tadi disampaikan bahwa permohonan dari 03 ini kurang bukti ya. Kami sampaikan di sini bahwa berkaitan dengan bukti-bukti yang kami miliki untuk menguatkan dalil-dalil permohonan kami ini, kami sudah siapkan, bahkan itu ada 15 kontainer ya, box besar itu. Kontainer mobil apa kontainer box? Kontainer yang plastik, Bang. Oh, itu kan 15 kontainer mobil bukan? Bukan. Ini kontainer box itu loh. Plastik itu yang di supermarket. Kita sudah menyiapkan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil kita. Nah, tentu nanti ini kan kita uji di Mahkamah Konstitusi ya. Bukti-bukti dengan relevansi terhadap dalil kita, termasuk saksi-saksi yang kita siapkan dan saksi ahli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan sengketa proses, saya pikir begini, Bawaslu ini juga dilahirkan bukan semata-mata hanya memproses laporan dari masyarakat, ya. Tetapi apabila misalnya Bawaslu ini bisa proaktif, menyelesaikan suatu dugaan pelanggaran pemilu, kira-kira begitu ya. Nah, ini semestinya juga kita tidak hanya terpaku pada apakah ada laporan masyarakat atau tidak. Tapi faktanya berkaitan dengan persoalan putusan 90 ini kan berlanjut. Banyak persoalan, banyak dikritisi, banyak dilakukan petisi, dan kemudian terakhir berkaitan dengan putusan DKPP, khususnya untuk pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh KPU ya, karena menerima pendaftaran calon paslon 02 Prabowo Gibran tidak dengan membuat PKPU terlebih dahulu. Nah, ini kan persoalan. Nah, tentu karena ini sudah berproses, satu-satunya jalan, kita tahu bahwa MK ini adalah penjaga demokrasi kita. MK ini adalah penjaga konstitusi kita. Nah, ketika proses-proses ini kita lihat bahwa banyak pelanggaran, maka satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini ada di Mahkamah Konstitusi. Supaya apa? Supaya pemilu kita ini jangan salah bahwa adanya pelanggaran nepotisme, abuse of power yang terkoordinasi ini adalah pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 22E. Ayat 1 itu tentang azas pemilu. Apa itu azas pemilu? Luber dan jurdil. Kalau kita tanya, apakah pemilu 2024 ini, khususnya Pilpres, betul nggak sudah berjalan jujur dan adil? Sedangkan ada
masalah di nepotisme, Ya, ada masalah di argumentasi tadi disampaikan oleh Bang sehingga ini Christian adalah ya. bentuk pengkhianatan. Kenapa, Kita Bang? harus uji itu di Mahkamah Ya, Konstitusi. Anggapi dikit. Bukan di Bawaslu kita menguji itu. Oke, Dikit ya. Sedikit, Jadi sedikit, gini, sebelum gini. kita closing. Biar nggak misleading, ya kan ya di buku keempat Undang-Undang Pemilu, ya kan ya pasal 454 dan seterusnya ada perbedaan Oke, pelanggaran Bang, boleh dijawabin nanti ya Bang ya? Abis jeda masih ya. ada satu lagi, ada 4 perbedaan, Bang, ya. Ada 4 perbedaan, nanti Bang Habib akan menjawabnya Kalau usai jeda ya. dengan Mbak Sila sesaat lagi ya. Oke.